pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat, bahagia, sejahtera bersama keluarga. Ketemu lagi di channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini merupakan sebuah channel yang dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Ayo dukung kita rame-rame dengan cara klik subscribe, supaya video ini diletakkan pada tempat yang strategis oleh sistemnya YouTube, sehingga memungkinkan para netizen, para mahasiswa, orang tua, dan juga para dosen bisa mengakses sebagai konten alternatif dari konten yang banyak yang tidak mendidik. Karena konten-konten yang tidak mendidik itu berbasis pornografi dan berbasis pola hidup yang hedonistik. Oleh karena itu, ayo bersama kita membuat konten alternatif di channel pendidikan ini. Nah, kali ini apa yang akan kita diskusikan? Kita akan berdiskusi masih pada payung filsafat ilmu, dan pada kajian ketujuh, episode ketujuh ini kita akan berbicara mengenai sikap ilmiah ilmuwan. Bagaimana seorang ilmuwan untuk bisa bersikap ilmiah? Tentu narasumber kita masih tetap yaitu Bapak Profesor Dr. Ahmad Dardiri M. Hum. Beliau adalah guru besar Universitas Negeri Yogyakarta. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Dardiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Yanto. Selamat pagi dan mudah-mudahan selalu sehat, Prof. Maaf, saya agak Amin. ya Sama. karena terselak. Dan bagaimana, Prof? Kita di episode ketujuh ini akan membicarakan sikap ilmiah dari para ilmuwan. Gimana, Prof? Baik, terima kasih Prof. Yanto atas waktunya. Para pemirsa yang berbahagia, seorang ilmuwan itu dituntut memang tidak tergesa-gesa dalam menerima informasi. Nah, saya jadi teringat pendapat Francis Bacon, seorang filsuf Inggris abad 16-17 lah. Dia seorang induktivis memang. Sehingga sarannya itu jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru pada saat kita membuat generalisasi. Dalam kesempatan ini mau saya angkat ke konteks sikap ilmuwan. Sikap ilmiah para ilmuwan itu ada dua yang saya ingin tandaskan. Yang pertama adalah sikap kritis, yang kedua sikap terbuka. Nah, ini bertolak dari pendapat Francis Bacon. Dia mengatakan ada 4 godaan atau arca atau idola. Dia mengatakan idola yang membuat kita kadang-kadang menjadi tidak kritis. Dia menyebut yang pertama itu idola suku. Idols of the tribe. Suku. Itu artinya bahwa sangat sering kita kalau sudah berdebat itu mesti golongan kita ini yang diutamakan. Primordialisme. Ya, apapun yang disampaikan oleh suku lain gitu ya, pendapat golongan lain, kelompok lain itu seolah-olah ya salah semua, yang benar itu ya pendapat saya, padahal dalam sikap ilmiah ya belum tentu juga. Kadang-kadang kita juga harus mengkritisi pendapat kelompok kita sendiri, partai kita sendiri. Cuma persoalannya mampu apa tidak gitu. Itu yang dalam sosiologi juga ada kan fenomena itu yang disebut dengan group think. Kalau orang di dalam suatu grup itu menganggap bahwa grupnya itu pikirannya selalu benar, sehingga tertutup terhadap pikiran orang lain. Apalagi kalau secara filsafat dijelaskan Prof. Dardiri tadi, ada fenomena mengenai suku atau etnis ya, Prof. Itu biasnya itu sangat mungkin terjadi. Terutama kalau misalkan ada orang-orang yang bergerak di bidang hukum, kalau nggak paham filsafat seperti ini, sehingga ilmu itu akan dinafikan saja ketika melihat kasus-kasus, saya kira. Gimana, Prof? Iya, betul.
Jadi memang itu tadi bahwa kita harus memiliki sikap kritis, Ya, juga sikap terbuka ya, hmm, terbuka terhadap pendapat orang lain gitu loh. ya betul. Karena dua sikap ini sebetulnya saling berkaitan ya. Ya, Kritis terhadap diri sendiri maupun orang lain, tapi juga sikap terbuka terhadap wawasan pendapat orang lain, sehingga kita lalu ada jadi ini ada perspektif activity lah gitu ya. oke. Ya, ya. Dan apalagi tadi Prof yang harus diikuti oleh para ilmuwan dalam bersikap. Yang kedua kata Francis Bacon, yang kedua itu yang membuat kita sering tidak kritis itu karena pendapat kita yang seolah-olah itu yang pendapat yang sangat terbatas itu seolah-olah itulah yang pendapat yang paling benar. Itu digambarkan sebagai idola gua. Jadi Oh, oh, idols of the cave. oh, idol of the cave. Ya, Ya. orang yang dalam gua itu seolah-olah yang ada cuma yang benar yang ada di dalam gua. Coba keluar dari gua ya. Coba keluar dari gua, dia akan melihat, wah ternyata di luar itu banyak sekali Ya, 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 ya. informasi-informasi. Nah, ini jangan-jangan kita terkungkung oleh pendapat kita sendiri. Cobalah kita keluar, Hmm, membuka wawasan, bergaul, berdialog dengan hmm. orang lain, kita akan terbuka wawasan kita. Itu Ya, ya. menarik sekali. Ya, wah, wah, bagus itu, sangat real. Dan kalau dalam bahasa kita kan juga punya pepatah seperti itu, seperti kata dalam tempurung kan. Ya, betul betul. Itu Kata mirip dalam tempurung. Iya, dari mirip. pendapatnya Bacon tadi, luar Iya, biasa. Nah, iya, tentu saja apa fenomena the ideal of the cave itu tadi ya. Itu iya. eh, orang-orang yang seperti itu, misalkan menjadi seorang pendidik, itu kan jelas nggak menguntungkan mahasiswa. Peserta didik. Nah, Iya, betul. nah, Maka lalu mahasiswa itu seolah-olah ya pendapatnya nggak ada yang benar kan. ya, Yang benar punya pendapat dosennya saja. ya, wah, Padahal belum tentu loh. ya. Padahal zaman kita sekolah kuliah dulu, Prof, itu kan dosen-dosen itu menilai kita itu maksimal itu B aja itu. Nah, A, iya, A itu milik Tuhan katanya. Tuhan. Betul, betul, Jadi betul. itu saya kira ya karena ideal of the cave tadi mungkin. Iya, iya, iya. Ya, Saya lalu lanjutkan ya. ya oke. Nah, yang ketiga itu idola pasar. Hmm, Idola pasar itu idols of the market. Ya. market. Oke. Nah, pasar ini kan menggambarkan suasana umum sehari-hari gitu ya. Hmm, Masyarakat kan kalau ke pasar itu mesti suasananya kan umum sehari-hari. Jadi ini menggambarkan bahwa pandangan-pandangan yang berkembang, pendapat-pendapat yang berkembang yang sehari-hari kita dengar iya. itu belum tentu benar gitu. Ya betul. Ya. Jadi harus kita kritisi juga. Iya. Jadi jangan sampai pendapat sehari-hari itu mendikte kita seorang ilmuwan. Seorang Oke. ilmuwan harus tetap punya distansi, punya jarak Ya. terhadap sesuatu yang kita dengar. Artinya kita bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah gitu. Ya, ya, ya. Itu ada ungkapan lain bahwa ilmuwan itu harus skeptis kan gitu, Prof. Ya, ya, Jadi ya, tidak begitu saja menerima informasi sebagai selalu menjadi fakta kebenaran. Dan ya, itu sangat penting ini, the ideal of market ini, ya. terutama untuk orang-orang hukum, penegak Nah, hukum misalkan saja. Nggak iya, boleh iya, putusannya itu didikte oleh tekanan-tekanan publik saya kira. Dan iya betul. itu luar biasa. Lalu itulah pentingnya orang-orang penegak hukum itu juga harus paham filsafat ilmu saya kira. Dan disertai tentu filsafat hukum mereka juga. Dan Iya. selanjutnya apa Prof selanjutnya? Yang keempat itu idola panggung. Ya. Jadi idols of the theater. Oh, Nah ini menggambarkan sistem filsafat yang berkembang, ya. Aliran-aliran filsafat yang terkenal, bahkan ideologi-ideologi besar
yang seolah-olah ada di panggung sana itu belum tentu benar juga. Jadi harus tetap kita kritisi gitu loh. Jadi Ya, apapun alirannya, apapun ideologinya, kita harus mendapat yang manggung terus gitu ya. Ya, bisa juga tokoh-tokoh nasional yang ya. suka manggung ya. Ada Oh di ya, oh, seolah-olah betul. ada di teater Mm, itu harus kita kritisi juga belum tentu benar. ya, Nah, ya. ini, Itu kan dari idola-idola itu kan bisa blended, Prof. Satu sama ya, lain. Bisa ya, saling ya, beririsan, bisa saling mempengaruhi, kan ya, gitu. Kalau betul. semuanya orang Hmm, ilmuwan dipengaruhi oleh 4 idola itu, ya, sudah punah lah saya kira pikirannya. betul, Kalau nggak betul. berpikir kritis, gitu ya. Iya, Ya, itu. misalkan uh, idol of theater, misalkan Hmm, ada pemimpin yang wah menggebu-gebu, ngomongnya hebat, lalu hmm, terus ditambah dengan idol of tribe misalkan saja. ya. Itu kan biasnya sudah menjadi-jadi itu ya. Wah, itu dominan dominan sekali itu. Ya, jadi apa? Itu fenomena seperti itu membuat orang bisa terkotak, terbelah seperti Hmm, dampak politik. Misalnya di ya. negeri ini yang namanya kampret dan cebong itu nggak selesai-selesai. Itu masih diwacanakan terus di mana-mana. Dan Iya, itu iya. akibat itu saya kira. Luar biasa Iya. menarik ini, Prof. Dan tentu saja kita tidak boleh termasuk yang seperti itu. Tetap Betul, betul. kritis dan juga terbuka wawasan dan sebagainya. Nah, Iya. ini tinggal 4 tadi ya, Prof. Sudah nggak ada Iya, lagi. ini ada satu poin penting saya kira di samping ada 4 idola tadi ya. Hmm. Poin pentingnya adalah jangan sampai ilmu itu jadi ideologi. Oh ya, ya, ya. Karena ilmu itu kan harus selalu terbuka terhadap Buka. revisi, Ya. terhadap perbaikan, harus selalu ditinjau ulang. Mhm. Sementara kalau ideologi kan dianggap benar sudah. Ya, ya. Nggak boleh Wah, ini diubah. ini ini paling benar sudah, orang lain salah semua. Ini kalau ideologi kan cenderung orang punya ideologi kan cenderung ideologinya yang paling benar, yang lain salah semua. Nah, seorang ilmuwan tidak boleh begitu, harus harus selalu terbuka Ya. terhadap revisi, terhadap perbaikan, terhadap Kalau pokoknya ya menurut selalu pengalaman, disempurnakan. Prof, orang Ya, bisa terbuka dan tidak. Itu apa ya? Yang bisa bersikap seperti itu. Kan orang tahu bahwa semacam idola-idola itu adalah merupakan sisi gelap dari ilmuwan misalkan saja. iya, Tapi kan kadang-kadang orang itu tidak selalu melakukan apa yang diketahui. Nah, itu iya. yang menjadi persoalan. Gimana kita Ini mengajarkan kalau kepada Kak, anak-anak siswa mahasiswa supaya tidak terjebak pada 4 idola itu tadi ya, Prof. ya Gimana? kalau kalau dari sisi agama ya harus ada rendah hati. Oh ya, ya. Ya, tawaduk istilahnya. Waduh. Dan Ya. Tetapi ini juga tidak berarti mengurangi sikap kritis gitu loh. ya, Ini kan masalah kemasan. iya ya betul. Saya bisa mengkritisi Prof. Suyanto tapi dengan bahasa yang santun kan bisa. Bisa, ya, ya, Tidak harus dengan kasar gitu loh. ya, Sebenarnya ya, substannya sebenarnya mengkritisi, tetapi ya, karena dikemas dengan bahasa ya, santun. ya. Nah, ini yang Nah, saya kira perlu pelatihan. ya betul, betul. Ini kalau bahasa Jawa itu ada, Prof itu. Mbok bilih wonten ingkang langkung sae. Wah, itu kan Oke, artinya ya, punya kamu itu jelek sebetulnya. Cari ya, yang ya. lain. Nah, tapi Ya, mbok bilih wonten ingkang langkung sae, langkung prayogi. Wah, ini kan cara dan di mengkritik. samping itu, Prof, di samping rendah hati juga kita harus menyadari bahwa eh, kita ini kan berhadapan dengan orang banyak. Dan Ya. orang banyak kan juga punya perspektif yang berbeda. Misalnya, apalagi kalau bidangnya berbeda, Ya, ya tentu perspektifnya kan sesuai dengan bidangnya ya. ya Ya, betul. tidak bisa disamakan lah. Seperti itu kan. Nah, kita tidak bisa lalu memaksa orang harus sama dengan pendapat saya. Misalnya saya seorang pendidik, ada juga seorang ekonom, ada seorang sosiolog, Ya, ada seorang psikolog. Mereka punya perspektif sesuai bidang keilmuannya. Lalu apa yang
harus kita lalu menutup diri terhadap perspektif orang lain. Ya, ya, ya. Kesadaran tentang banyaknya perspektif sesuai bidang ilmu itu harus kita tanamkan juga supaya kita bisa menghargai pendapat banyak orang. Ya, 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 ya. Baiklah, Prof. Saya kira Oke. luar biasa kali ini. Ini merupakan penutup dari kuliah Profesor Dadiri tentang filsafat ilmu. Dan oleh karena itu para mahasiswa ikuti, cermati, dan kalau Anda ingin melihat episode sebelumnya, klik judul video ini, tanda panah ke bawah itu semua sudah terlampir di situ. Tautan-tautan yang ada mengenai video Profesor Dadiri. Terima kasih Prof atas Iya. kehadirannya. Sami-sami, Bro. Oke, semoga kita selalu sehat dan Amin. lagi di minggu depan mungkin kita bisa berbicara filsafat pendidikan supaya para pemirsa penasaran mengikuti kita untuk bergabung membuat konten bersama, berbagi pengetahuan dan melakukan amar ma'ruf media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.